semuanya bisa kita maknai gitu ya, di dalam pembinaan UMKM itu. Karena misalnya bagi neoklasik, eh, pembinaan UMKM itu harus terbuka saja. Ingat pendekatan klasik ya, terbuka tetapi ada sedikit regulasi dari pemerintah. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah kita, gitu. Jadi neoklasiknya dibahas bagaimana pendekatan apa namanya persepsi teori neoklasik terhadap kasus pembinaan UMKM yang ada di Indonesia. Pembinaan UMKM di Indonesia itu tidak pernah berhenti, selalu dilakukan, tetapi perkembangannya berbeda-beda hasilnya. Menurut neoklasik, harusnya UMKM itu diberikan keleluasaan karena semuanya invisible hand gitu ya, nanti akan terbentuk sendiri pasarnya. Pemerintah hanya melihat saja dari jauh mereka bagaimana mereka eh, melakukan melakukan keseimbangan pasar. Tapi menurut teori neoliberalisme, negaralah yang membentuk pasar itu. Contoh, eh, pasar pagi dibenerin gitu ya, direnovasi. Itu contoh implementasi dari teori ini gitu ya. Tapi apakah pasarnya segera terbentuk? Kan tidak. Di situ ada rantai pasok yang hilang. Misalnya ada proses promosi, ada pergeseran kelas, ada pergeseran pola konsumsi dan lain-lain. Bagaimana dengan pendekatan Marxisme misalnya? Bagaimana dengan pendekatan teori kelembagaan? Bagaimana pendekatan Polanyian gitu ya? Mudah-mudahan teman-teman mengerjakannya seperti itu. Gitu. Jadi membahas beberapa teori atas kasus yang ada. But it's okay, kita mulai, tapi belum bisa share screen. Sudah bisa, Bu. Oke, baik, Sudah. Mas Pandu. Oke, mohon Ya, maaf. mohon izin ya, waktunya nabrak-nabrak. Kami baru selesai Mohon izin saya sholat, sholat, Bu, tadi. nggih, di Jembernya baru mulai gitu ya, baru Oke. azan. Baik, monggo kami persilahkan, saya persilahkan siapa dulu, kelompok mana dulu, karena hanya 4, jadi tidak perlu rebutan ya kayaknya, karena insya Allah selesai semua malam ini. Monggo. Sepertinya kelompoknya Bu Kak Tuti mau maju duluan, Bu Dekan. Iya, paling Iya, siap saya. Oke. oh siap. Ini paling siap, Bu Ya, Dekan. siap. Kita Monggo, tangkap. Mbak Tuti, Pak silahkan. Rido, Silahkan, share Pak Rido. screen atau saya? Pak Rido, masih di mute. Oke. Oke. Ya, silakan Bu Dini, kelompok satu, Bu Dini, Bu Melati, Bu Tuti, saya Bu. Oh, berempat ya, siap. Baik. Silakan, Pak Rido minta diperbesar. Oke, Baik, silakan. baik. Eh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Bu Vina, selaku pembina mata kuliah ini dan teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil telaah terhadap artikel yang sudah diberikan oleh Bu Vina sebelumnya. Jadi ada beberapa artikel, belum belum Pak? Ya. Jadi ada beberapa artikel itu jadi yang kami pilih salah satunya yaitu artikel dari yang berjudul The Political Economy of Green Transition. Itu karyanya dari Angela Lakis, kemudian Maniodis dan Koskina yang diterbitkan tahun 2025. Nah, jadi pada artikel ini itu membahas bagaimana transisi hijau itu tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan ekonomi, politik, kekuasaan, dan keterlibatan masyarakat. Nah, dalam presentasi ini kami akan menghubungkan nantinya gagasan tersebut dengan kondisi Kalimantan Timur yang saat ini sedang mengalami transformasi besar melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Jadi kami akan menunjukkan bahwa keberhasilan transisi hijau itu tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan kebijakan pemerintah, tapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat yang sebagai bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan. Next, Pak Rido. Ya. Jadi bisa dilihat di sini, kami akan memulai pemaparan kami itu dengan menjelaskan isi dari artikelnya. Pada artikel ini dijelaskan bahwa krisis iklim yang terjadi saat ini itu bukan hanya masalah lingkungan semata. Ya, krisis iklim merupakan hasil dari sistem ekonomi global yang selama bertahun-tahun berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi keuntungan yang tanpa memperhatikan daya dukung dari lingkungan. Nah, dampak dari proses tersebut itu adalah degradasi ekosistem yang ditandai dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca, kemudian deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Namun, persoalannya tidak berhenti pada aspek ekologis saja, di mana ada krisis lingkungan juga mempengaruhi stabilitas ekonomi, kemudian ketahanan sosial, dan kualitas dari tata kelola pembangunan. Nah, di sisi lain, banyak kebijakan lingkungan yang selama ini diterapkan itu masih berfokus pada pendekatan teknokratis atau top down, seperti investasi teknologi hijau dan regulasi pemerintah. Ya, namun pendekatan tersebut seringkali mengabaikan pengetahuan lokal dan partisipasi dari masyarakat yang sebenarnya itu harusnya menjadi pihak yang paling dekat dengan lingkungan yang terdampak. Karena itu, artikel ini kemudian menegaskan bahwa solusi terhadap krisis iklim itu harus melihat hubungan antara aspek ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh. Selanjutnya, Pak, ya. Nah, bisa dilihat di sini ada dua dalam transisi pembangunan berkelanjutan itu terdapat dua pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan pertama itu adalah intervensi dari makro atau top down. Pendekatan ini itu dilakukan oleh pemerintah dan lembaga internasional melalui regulasi, investasi teknologi bersih, kemudian perjanjian internasional seperti Paris Agreement, serta pembangunan kelembagaan yang mendukung agenda lingkungan. Ya, jadi selanjutnya itu pendekatan kedua adalah partisipasi, belum Pak? Ya, partisipasi warga atau bottom up yang menempatkan masyarakat sebagai aktor penting dalam transisi hijau ini. Nah, masyarakat di sini berpartisipasi melalui pengumpulan data lingkungan, kemudian pemanfaatan teknologi digital, pengawasan kebijakan, hingga memberikan masukan terhadap program yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, dalam artikel ini dia berargumen bahwa keberhasilan transisi hijau itu akan lebih optimal apabila kedua pendekatan tersebut berjalan bersamaan dan saling mendukung. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Rido. Silakan, Pak. Tugas, kebetulan ada Pak Risan di sini buat saya. Nah, tapi masalahnya adalah makasih Bu Dini. Kami lanjutkan. Konsep penting yang ditawarkan dalam artikel yang kita bahas ini itu adalah yang diangkat itu sangat menarik, yaitu sense citizen, yaitu memperluas adalah masyarakat yang tidak hanya menjadi penerima kebijakan tetapi juga menjadi bagian aktif dalam proses produksi pengetahuan ilmiah. Mereka ikut mengumpulkan data dan melakukan pemantauan lingkungan serta memberikan masukan terhadap kebijakan yang diterapkan. Peran pertama ada beberapa peran dari sense citizen tadi adalah yang pertama itu adalah sebagai produsen data. Maksudnya masyarakat dapat membantu mengisi kekurangan data atau mengisi celah gap data. Yang kedua itu masyarakat memantau sebagai katalis legitimasi. Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, maka kepercayaan terhadap kebijakan publik akan meningkat.
Lalu ada peran yang ketiga yaitu peran sebagai evaluator kebijakan. Evaluator kebijakan ini mereka dapat memberikan umpan balik secara langsung mengenai efektivitas program lingkungan yang dijalankan di lapangan. Dengan demikian, Sense Citizen menjadi jembatan antara pemerintah, ilmuwan, masyarakat dalam mewujudkan transisi hijau yang lebih inklusif. Nah, kalau di slide ini kita melihat itu ada evolusi perspektif ekonomi politik. Yang pertama adalah teori klasik seperti tokohnya ada Adam Smith, ada Ricardo, ada Marx, ada Polanyi, melihat bahwa pertumbuhan ekonomi seringkali menghasilkan eksploitasi terhadap alam dan manusia. Karena itu, mohon maaf saya ulang, ada evolusi perspektif ekonomi politik. Yang pertama ada teori klasik, tokohnya ada Adam Smith, Ricardo Marx, dan Polanyi. Mereka itu memfokuskan kepada pertumbuhan pasar, memicu eksternalitas, eksploitasi alam. Solusi dari teori ini adalah ekonomi harus tertanam atau embedded kembali dalam norma sosial dan ekologi lokal. Pada teori neoklasik yang kedua ini fokus berpindah pada konsep kegagalan pasar. Kerusakan lingkungan dipandang terjadi karena biaya lingkungan tidak tercermin dalam harga pasar. Solusi yang ditawarkan adalah instrumen ekonomi seperti pajak karbon dan intensif lingkungan. Lalu sementara itu kita lihat di teori modern itu melihat persoalan lingkungan sebagai masalah yang lebih kompleks. Tidak hanya mengangkut pasar, tetapi juga relasi kekuasaan, kelembagaan, inovasi, dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, negara itu sebagai pengarah inovasi atau mission oriented didukung transisi adil atau just transition bagi warga. Kita mengambil contoh Kalimantan Timur itu sebagai contoh nyata dari dilema antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Di sisi lain, sektor pertambangan di Kalimantan Timur itu sesuai data kita lihat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian daerah dan ekspor provinsi sebesar di 72%, 72,75% itu berkontribusi untuk daerah ya, menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Namun di sisi lain, aktivitas ekstraksi juga menyebabkan hilangnya tutupan hutan, degradasi lingkungan, ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Menariknya, di Kalimantan Timur ini juga menjadi lokasi pembangunan IKN yang mengusung konsep forest city, smart forest city, smart forest city, dan memiliki target konversi yang ambisius. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks daerah yang selama ini bergantung pada eksploitasi sumber daya alam justru sedang diarahkan menjadi model pembangunan hijau di Indonesia. Nah, contoh nyata pendekatan top down dapat dilihat melalui pembangunan IKN dan program READ Plus. Pembangunan IKN merupakan bentuk inovasi besar yang bertujuan menciptakan kota masa depan yang lebih ramah lingkungan, menggunakan energi bersih, serta mengurangi ketergantungan pada sistem berbasis fosil. Sementara itu, program RED Plus bertujuan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui mekanisme insentif dan pembiayaan internasional. Dua kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap agenda transisi hijau. Namun di artikel yang kita bahas ini, Bu, teman-teman, itu mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari besaran investasi atau target yang dicapai, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat menerima, mendukung, dan melibatkan dan terlibat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, top down
itu perlu dilengkapi dengan partisipasi masyarakat agar transisi hijau tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Eh, Oh ya, bisa sekalian nah, ditanyakan ke mungkin slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Tuti. Silakan Bu Tuti. Terima kasih Pak Rido. Oke, eh, Ibu, Bapak, izin melanjutkan pada slide ke-9 ini. Menarik sekali gambarnya ya. Pertanyaannya, mengapa top down saja tidak cukup gitu ya? Jadi, meskipun penting, pendekatan top down ini memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, kebijakan seringkali tidak memahami kondisi ekologis dan sosial yang berbeda di setiap wilayah, yang pertama. Yang kedua, masih terdapat risiko dominasi kelompok elit yang memiliki akses lebih besar ya terhadap teknologi, terutama modal dan informasi. Lalu yang ketiga, ini kalau kita lihat ada kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat, ini dapat memicu konflik sosial. Itu juga terjadi ya. Terutama ketika menyangkut hak-hak masyarakat, adat terutama ya, dan komunitas lokal kalau kita lihat. Karena itu dalam konsep just transition atau transisi yang adil menjadi sangat penting. Ya, kenapa? Karena transisi hijau tidak boleh ya hanya menghasilkan manfaat ekonomi dan lingkungan, tetapi sebenarnya juga harus menjamin ya keadilan sosial bagi kelompok yang terdampak, khususnya di area tersebut. Oke, next, Pak Rido, slide berikutnya. Baik, pada slide ini, di sini mungkin terlihat ya bagaimana sebenarnya konsep citizen science ya atau partisipasi masyarakat berbasis ilmu pengetahuan ya artinya dapat berperan dalam mendukung transisi hijau khususnya di Kalimantan Timur. Dalam pendekatan ini masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan harusnya, tetapi juga menjadi aktor yang menghasilkan data, memantau kondisi lingkungan, dan memberikan masukan sebenarnya bagi pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah. Misalnya melalui aplikasi digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan aktivitas pembalakan liar atau misalnya kerusakan lingkungan secara langsung. Di sini masyarakat juga sebenarnya dapat berpartisipasi dalam evolusi teknologi energi terbarukan seperti panel surya di desa-desa. Itu saya sering lihat tuh kalau keliling-keliling tuh ya. Untuk hal ini untuk memastikan teknologi tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, misalnya penggunaan sensor berbasis Internet of Things atau LUT ya, dapat membantu masyarakat membantu kualitas air sungai secara real time dan memberikan data ya pada data yang akurat kepada pemerintah sebagai pengambil keputusan. Pendekatan ini sebenarnya menghasilkan dua manfaat sekaligus kalau kita lihat Bapak dan Ibu. Yang pertama, pemerintah memperoleh data langsung dari lapangan yang lebih kaya, gitu ya, aktual, dan kalau dilihat dari biaya itu berbiaya rendah. Ya. Kedua, masyarakat juga memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam tata kelola lingkungan dan energi. Melalui cara-cara tersebut, masyarakat tidak lagi menjadi objek kebijakan. Sebenarnya harapannya masyarakat juga bisa menjadi mitra aktif sebenarnya dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Oke, cukup dari saya. Next selanjutnya Bu Mel sekaligus menutup. Ada 4 Bu, jadi kami bagi nih. Ya, silakan Bu Melati. Terima kasih Mbak Tuti, terima kasih teman-teman. Saya izin melanjutkan Ibu Vina, presentasi dari kelompok kami. Di sini kita melihat ada matriks sinergi transisi Kaltim, di mana pada slide ini dapat dipahami bahwa pendekatan top down dan bottom up itu dapat disinergikan.
Matriks sinergi transisi Kaltim menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi itu tidak hanya bergantung pada intervensi pemerintah atau yang kita kenal dengan proses pengambilan kebijakan secara top-down, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat melalui pendekatan yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, yaitu science citizen atau bottom up. Pada dimensi kebijakan, pemerintah menyediakan regulasi dan arah pembangunan. Sementara masyarakat itu berperan dalam memantau efektivitas implementasinya. Pada aspek teknologi, pembangunan infrastruktur energi bersih itu diperkuat oleh pemanfaatan sensor yang tadi disebutkan, IoT, kemudian ada aplikasi digital dan platform data terbuka. Di sisi ekonomi, investasi dan insentif hijau itu perlu didukung oleh data swadaya masyarakat untuk memastikan pembiayaan yang tepat sasaran. Kemudian pada dimensi sosial dapat kita pahami bahwa regulasi dan kelembagaan itu harus berjalan seiring dengan inklusi masyarakat lokal dan masyarakat adat. Nah, sementara itu pada aspek lingkungan, target konservasi dan net zero diperkuat melalui pemantauan partisipasi secara real time. Dengan demikian, transisi energi di Kalimantan Timur itu pada dasarnya memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah di satu sisi dan keterlibatan masyarakat di sisi lainnya untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, kemudian pembangunan yang inklusif, dan tentunya pembangunan yang adaptif. Next slide, Mas Rido. Ya, untuk di slide 11 ini kita lihat ada sintesis yang membahas tentang ekosistem transisi hijau yang adil. Nah, dalam slide ini dapat kita lihat gambaran ekosistem transisi hijau yang adil itu melalui kolaborasi 3 aktor utama. Nah, 3 aktor utama itu ada negara, kemudian ada masyarakat, dan tentunya ada pasar. Dalam hal ini negara itu berperan sebagai regulator dan penyedia infrastruktur strategis seperti adanya pembangunan IKN, kemudian jaringan energi bersih, dan yang terakhir adanya kerangka hukum. Masyarakat itu berkontribusi sebagai science citizen dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengumpulkan data lingkungan dan memberikan umpan balik dari lapangan. Nah, sementara itu, pasar dan sektor inovasi itu menggunakan data tersebut untuk mengembangkan teknologi bersih dan mengarahkan investasi yang lebih tepat sasaran. Nah, ketiga aktor ini membentuk sebuah siklus atau yang dikenal dengan ekosistem loop yang saling memperkuat melalui demokratisasi pengetahuan. Data yang dihasilkan masyarakat itu menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dan investasi sektor swasta, sehingga transisi hijau itu menjadi lebih adaptif, kemudian partisipatif, dan berkeadilan. Slide berikutnya, Mas Rido. Nah, jadi dengan pemaparan yang telah disampaikan tadi, diharapkan arah kebijakan lanjutannya yaitu terdapat 3 rekomendasi di sini yang dapat diterapkan. Pertama, membangun platform data nasional yang mengintegrasikan data pemerintah dengan data yang dihasilkan masyarakat, sehingga proses pengambilan keputusan itu menjadi lebih akurat dan partisipatif. Kemudian yang kedua, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan literasi digital, kemudian bagaimana penggunaan teknologi IoT, dan penguatan kemampuan pengelolaan data lingkungan. Dan rekomendasi yang terakhir yaitu memberikan insentif bagi komunitas lokal yang aktif berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan pengumpulan data ekologis. Nah, dengan melalui langkah-langkah yang tadi, 3 rekomendasi tersebut, diharapkan tentunya nanti Kalimantan Timur itu memiliki peluang besar untuk menjadi contoh bagi keberhasilan transisi hijau yang inklusif, kemudian partisipatif dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, kami telah menyampaikan hasil tugas dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat dipahami dengan baik oleh Ibu Vina dan teman-teman semuanya. Bagi kami, masalah Kalimantan Timur ini masalah yang sangat menarik. Kita bisa lihat bagaimana perusakan alam yang luar biasa, tapi ada harapan yang besar dengan adanya IKN, maka ada perhatian lebih besar kepada masalah lingkungan.
Ini warning keras bagi Kalimantan Timur. Terima kasih banyak. Kami kembalikan kepada mungkin kelompok 2 ya Bu bisa lanjut. Jadi sekalian nanti untuk diskusinya atau gimana ya. Iya, siap. Izin belajar Terima ya, kasih kelompok 1, Mbak Dini, Mas Rido, Mbak Melati, dan Mbak Tuti. Terima kasih banyak. Saya cuma mau nanya, science citizen-nya itu di dalam artikel atau memang fakta oleh mahasiswa S2? Itu ada di dalam artikel, Bu. Itu yang Dia di dibahas di artikel, Bu. dalam artikel. Oh, science Dibahas citizen-nya di dan dalam ya. artikel ya. Oke. Rekomendasinya juga matriksnya berarti top down dan bottom up itu juga di dalam artikel berarti ya. Dalam artikel, kecuali setelah dari teori ke bawah itu baru pembahasan dari kami. Mm-mm. Siap, siap, siap. Ya, nantilah kita bahas. Tapi pada intinya kita berusaha me, apa tadi? Case teori fit nanti arahnya ke sana ya. Tapi terima kasih ini jadi clear sekali sebenarnya fenomena bahwa ada yang digunduli ya, ada yang dieksploitasi habis-habisan, tapi kemudian ada IKN yang konsepnya adalah green city. Ya anomali banget ya emang Kalimantan Timur ya. Tapi keren lah kita ini masih bisa tenang gitu. Memang ya nantilah ya kita obrolin. Terima kasih kelompok 1, luar biasa penyampaiannya tentang hal yang memang terjadi. Tiap hari kita lihat tongkang-tongkangnya gitu ya. Tiap hari juga kita lihat kebijakan-kebijakan. Bahkan sekarang pemerintah provinsi lagi gencar-gencarnya untuk transisi energi nih. GIZ yang lagi ada di Kaltim masif banget bagaimana kita melakukan transisi energi secara smooth gitu ya. Tapi Indonesia lagi tidak baik-baik saja itu masalahnya ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Monggo, siapa leadernya nih? Izin Pak Pandu. Oh, oh kelompok Pak Pandu kayang. Boleh. Siapa dulu, Mas Pandu Kami tak selalu atau? menyesuaikan. Pak Pandu sudah siap Ibu dari Iya, tadi sebenarnya. kayaknya Oh ya ya karena. sudah, Kak Pandu aja. Oke, Oke, habis itu sih. nanti Mbak Tiwi. Itu Oke, Ibu Merasa Dekan itu bahagia banget Kak, kayaknya bahagia banget. teman-teman Unmul silakan main keroyokan itu Bu Dekan. Karena yang bisa dikeroyok cuma yang dari luar Kaltim gitu kan. Karena sedikit minoritas jadi kebalikan. Siap Mas Pandu Oke, dan izin Bu. teman-teman monggo Oke. silahkan. Eh, hmm. Ibu sampun kelihatan nggih? Ya, jelas. Sebentar nggih. Banyuwangi. Wow. Nggih, izin Bu memaparkan eh, presentasi dari kelompok kami, yaitu tata kelola ekologi politik pertambangan emas. Jadi ambil studi komparatif Bu dari model institusional Enami di Chile, kemudian versus realitas konflik di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi. Jadi kita menggunakan analisis kritis, resolusi, konflik lingkungan mulai pendekatan ekonomi institusional baru dan tata kelola kolaboratif. Dalam presentasi ini kita akan membahas tentang tata kelola pertambangan emas melalui perspektif ekologi politik. Pendekatan ini tidak hanya melihat pertambangan sebagai tes ekonomi, tetapi juga sebagai area interaksi kekuasaan, distribusi sumber daya, konflik kepentingan, dan dampak lingkungan. Kasus yang dinamis dianalisis ini adalah aktivitas pertambangan emas di Banyuwangi yang menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi seringkali berhadapan dengan persoalan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Karena itu, fokus utama kajian ini adalah bagaimana struktur kelembagaan, relasi kekuasaan, dan mekanisme tata kelola mempengaruhi distribusi manfaat maupun risiko pertambangan. Pertambangan emas ini skala kecil ini atau artisanal dan and small scale gold mining ASGM menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat di berbagai negara berkembang.
Di satu sisi, sektor ini memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, membuka lapangan kerja, dan menjadi strategi bertahan hidup masyarakat lokal. Namun, di sisi lain, aktivitas tersebut menghasilkan berbagai eksternalitas ekologis seperti pencemaran air, degradasi lahan, kerusakan hutan, dan penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri. Inilah yang disebut sebagai paradoks SGM, yaitu ketika aktivitas yang menopang kesejahteraan ekonomi masyarakat justru menciptakan risiko lingkungan yang besar. Selama ini banyak pemerintah menerapkan pendekatan command and control melalui regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang bersifat top-down. Pendekatan ini sering diasumsikan mampu mengendalikan aktivitas pertambangan ilegal, namun dalam praktiknya pendekatan tersebut memiliki keterbatasan ketika masyarakat bergantung secara ekonomi pada pertambangan. Pelarangan semata justru dapat mendorong munculnya aktivitas tambang bawah tanah yang lebih sulit diawasi. Dengan demikian, persoalan pertambangan tidak dapat diselesaikan hanya melalui instrumen hukum, tetapi membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Di Chili sering dijadikan contoh keberhasilan tata kelola pertambangan berbasis developmental state. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan melalui kelembagaan yang kuat, pengawasan yang efektif, dan integrasi kebijakan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Keberhasilan Chile menunjukkan bahwa negara dapat memainkan peran strategis dalam menciptakan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan berkelanjutan. Dalam slide ini menggambarkan perlunya pendekatan ekosistem integrasi. Ya, dalam perspektif post-development, pembangunan tidak lagi semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberlanjutan lingkungan, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial. Model ini menempatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan organisasi sipil sebagai bagian dari jaringan kolaboratif yang saling terhubung dalam pengelolaan sumber daya alam. Menurut teori kelembagaan, biaya transaksi muncul akibat ketidakpastian, konflik, dan lemahnya koordinasi antar aktor. Tata kelola kolaboratif mampu menurunkan biaya tersebut melalui peningkatan kepercayaan, transparansi, dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Ketika pemerintah, masyarakat, dan perusahaan memiliki ruang dialog yang terbuka, potensi konflik dapat diminimaliskan sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan efisien. Kasus Gunung Tumpang Pituh menunjukkan bagaimana wilayah yang sebelumnya didominasi pertambangan rakyat mengalami transformasi menjadi kawasan pertambangan industri. Perubahan ini menghasilkan pergeseran akses terhadap sumber daya, perubahan struktur ekonomi lokal, serta memunculkan berbagai dinamika sosial dan politik. Transisi tersebut menjadi titik penting untuk memahami bagaimana kekuasaan dan kepentingan ekonomi membentuk arah pembangunan wilayah. Untuk slide ke-8, mohon Mbak Ilmi bisa melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pandu. Di slide 8 ini teknologi sebagai mediator kekuasaan. Jadi teknologi dalam sektor pertambangan sering dipersepsikan sebagai instrumen netral untuk meningkatkan efisiensi. Namun dalam perspektif ekologi politik, teknologi juga berfungsi sebagai instrumen kekuatan. Akses terhadap teknologi menentukan siapa yang memiliki kemampuan pengelolaan sumber daya dan memperoleh keuntungan ekonomi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Jadi karena itu teknologi itu tidak hanya menghasilkan perubahan teknis, tapi juga perubahan politik dan sosial. Pak Pandu boleh di next slide. Slide yang selanjutnya konflik distribusi ekologis.
di mana konflik distribusi ekologis itu muncul ketika manfaat dan beban lingkungan tidak didistribusikan secara adil. Jadi kelompok tertentu itu memperoleh keuntungan ekonomi yang besar, sementara kelompok lain itu menanggung dampak berupa pencemaran, kerusakan ekosistem, atau kehilangan sumber mata pencariannya. Persoalan utama ini bukan hanya tentang keberadaan dampak lingkungan, tetapi siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung biaya dari aktivitas pertambangan tersebut. Next slide, Pak. Jadi slide selanjutnya yaitu klientelisme sumber daya. Jadi hal ini terjadi ketika hubungan politik dan ekonomi dibangun melalui jaringan patronase. Di dalam sektor pertambangan, kondisi ini diperkuat oleh sistem informasi, yaitu ketimpangan akses terhadap informasi antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Ketika informasi tidak tersedia secara transparan, masyarakat itu kehilangan kemampuan untuk mengawasi, berpartisipasi, dan memperjuangkan hak-hak secara efektif. Next slide, Pak. Di slide selanjutnya yaitu penyimpangan dari CSF atau CSF sebagai instrumen kooptasi. Di sini konsep creating shared value atau CSF pada dasarnya bertujuan menciptakan manfaat bersama bagi perusahaan dan masyarakat. Nah, realitanya di lapangan itu program SCR ini dapat bergeser menjadi instrumen kooptasi sosial. Jadi alih-alih memperdayakan masyarakat, CSR ini digunakan untuk membangun legitimasi perusahaan dan meredam aktivitas pertambangan. Jadi karena itu aktivitas CSR ini harus dievaluasi berdasarkan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Di slide selanjutnya yaitu dualisme peran negara, fasilitator dan pelindung kapital. Negara itu menghadapi dilema dalam pengelolaan sumber daya alam. Di satu sisi, negara berperan sebagai fasilitator investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan kepentingan publik, lingkungan, dan hak masyarakat lokal yang berada di sekitar area pertambangan. Jadi dalam dua fungsi tersebut, negara seringkali menjadi bimbang dan menjadi konflik kebijakan dalam sektor pertambangan. Pak, next slide. Slide ini merangkum berbagai persoalan yang telah dibahas oleh Pak Pandu sebelumnya. Jadi setiap masalah kelembagaan dipetakan berdasarkan akar penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta alternatif solusi yang diterapkan. Pendekatan ini membantu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah dan berbasis bukti untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Banyuwangi dan Chili. Next slide, Pak. Slide selanjutnya, krisis ekologi adalah desain internasional. Jadi pesan utama dari kajian ini adalah bahwa krisis ekologi bukan semata-mata akibat aktivitas pertambangan, tetapi juga merupakan konsekuensi dari desain kelembagaan yang tidak efektif. Ketika aturan lemah, koordinasi buruk, dan transparansi itu rendah, partisipasi masyarakat itu akan lebih terbatas, maka resiko kerusakan lingkungan itu akan semakin besar. Karena itu, reformasi kelembagaan menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan. Peta jalan reformasi institusional Banyuwangi. Jadi sebagai penutup dari slide ini, menawarkan peta jalan reformasi institusional untuk Banyuwangi. Reformasi diarahkan pada penguatan tata kelola kolaboratif, peningkatan transparansi informasi, penguatan kapasitas masyarakat, integrasi kebijakan lingkungan dan ekonomi, serta pembangunan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan secara ekologis.
Mungkin itu paparan dari kelompok kami. Sebenarnya kita ada 3 anggota, Bu. Ada saya, Pak Pandu, dan Pak Arif. Tetapi Pak Arif masih ada kiat di luar, jadi berhalangan untuk ikut. Terima kasih. Oke, Mbak Ilmi, Mas Pandu. Kalau boleh tanya, teori utamanya apa jadi ya untuk kasus ini? Tata kelola ekologi politik pertambangan emas. Teori utamanya kira-kira apa, Mas Pandu? Iya, Bu. Memang awalnya itu kan pertambangan masyarakat, Ibu. Jadi Iya. itu memang menjadi apa ya, berubah dari pertambangan masyarakat lokal itu menjadi dimiliki oleh industri. Jadi mungkin mungkin untuk masyarakat sendiri kemudian berkembang dengan hadirnya perusahaan tentunya adalah tujuannya adalah untuk profit. Dan kalau pas kita ke sana itu dulu ya lihat itu sudah mulai ada apa ya, kerusakan-kerusakan lingkungan, bukan memang berdekatan dengan laut sehingga limbah itu sepertinya apa ya, mengarah ke laut gitu, Ibu. Saya juga ada beberapa pemberitaan juga seperti itu. Intinya Oh, sudah pernah ke sana ya? saya melihat di sekitarnya, Bu, memang melewati kalau ke Pulau, Pulau Merah itu di Banyuwangi itu melewati gunung Gunung Tumpang ini, Bu. Jadi kelihatan sudah. Oke, oke. Izin eh menambahkan, Bu. oh iya, boleh, boleh. Jadi untuk teori utama dalam materi yang kita paparkan tadi adalah ekologi politik atau political ekologi. Jadi dikarenakan kerusakan lingkungan bukan semata-mata akibat faktor teknis atau ekologis, tetapi merupakan hasil dari relasi kekuasaan atau struktur ekonomi politik dan konflik kepentingan antar aktor. Seperti itu, Bu. Oke. Tadi disebut terus itu tentang teori kelembagaan, gitu ya, bahwa pada akhirnya izin saya ini ya, kalau kita mau kalau kita mau melihat di slide, memang slide-nya langsung saya bagikan untuk 15 kali pertemuan, untuk sampai pertemuan ke-15. Jadi, eh, kenapa saya memberikan artikel itu supaya bisa menemukan teorinya di situ, gitu kan? Tetapi juga yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa S2 supaya bisa melihat siapa tahu teori itu atau artikel itu atau problem itu sudah ditindaklanjuti oleh apa namanya ya, oh, karena mereka kan para ASN di Balikpapan, jadi ada yang sudah menceritakan gitu gimana itu ditanggapi oleh pemerintah seperti itu. Nah, sedangkan kita berharapnya di 3 pertemuan ini kita bisa menemukan teori-teori utama untuk ngebahas kasus gitu. Nah, kalau tadi di paper kedua ini itu teori utamanya adalah teori kelembagaan. Bagaimana yang tadinya unformal gitu ya, tidak formal, dilakukan secara parsial oleh masyarakat sendiri-sendiri, masyarakat ya bisa memanfaatkannya, namun kondisinya kan kalau pertambangan masyarakat itu ya semua memikirkan lahannya sendiri-sendiri gitu. Jadi kadang ekologinya tidak tidak bisa tertata dengan baik. Kemudian dilembagakan. Datanglah para pemilik modal gitu ya. Tadi ada gambarnya, keren banget nih yang bikin gambar ya. Tergambarkan dengan baik gitu, saya suka itu. Tergambarkan dengan baik bahwa ada pemilik-pemilik modal, kaum kapitalis gitu ya, mereka yang dapat selisih lebih banyak, tapi yang di lapangan yang mengerjakan itu paling tidak sejahtera. Nah, artinya teori kelembagaan tadi kan masalahnya adalah eh, pertambangan masyarakat. Kemudian dilembagakan. Ternyata setelah dilembagakan tidak cukup gitu. Tidak cukup. Berarti kan perlu teori lain untuk membahas masalah di Banyuwangi ini. Nah, itu nanti arahnya ke sana. Ya, next next tugasnya itu gitu, menemukan teori utamanya yang bisa membahas masalah itu apa. Kemudian apakah cukup teori utama itu? Kalau tidak berarti pakai teori yang lain lagi. Nah, kalau sesuai RPS, teman-teman sudah fasih soal neoklasik, neoliberalisme, marxisme, kelembagaan. Nextnya apa ya ini? Sebentar.
Slide selanjutnya. Keynesian, perspektif kritis, Polanyian, dan nasionalisme ekonomi. Ini teori 8 perspektif inti dari ekonomi politik. Emang kesannya sih, saya juga sebenarnya bukan ahli di bidang ini, tapi karena RPS-nya harus begini, jadi ini yang harus saya sampaikan. Padahal saya suka yang kita gitu ya, yang tadi pola-pola itu. Tapi teman-teman, yang diinginkan nanti di pertemuan selanjutnya itu adalah kita bisa merefinement. Refinement itu artinya ada teori pendukung, ada teori utama, membahas satu kasus cukup atau enggak. Kalau enggak cukup, kita bisa mengisi celah-celahnya itu dengan teori baru. Nah, disitulah si doktor ini sah gitu ya, kata orang ya. Eh, ada ada novelty-nya gitu. Kenapa novelty-nya beda dengan yang sudah teman-teman lakukan? Kan sekarang sudah persiapan mau mau proposal gitu ya. Ya karena ini ngebahasnya ekonomi politik disesuaikan dengan fenomena eh, kasus gitu ya. Nah, itu harapan saya seperti itu. Nanti teman-teman memang membahasnya mulainya dari artikel, kemudian sudah dibahas oleh mahasiswa MAP yang mereka itu rata-rata adalah birokrat gitu ya. Eh, ASN yang mungkin di tugas mereka itu sudah memberikan contoh-contoh bagaimana kami menyikapinya, bagaimana pemerintah daerah menyikapinya seperti itu. Nah, nanti dikembangkan lagi oleh teman-teman di kelas ini dengan menemukan teori utama, teori pendukung, dan kita isi, refine itu, refinement, menyatukan sehingga bisa membahas. Jadi bukan hanya menceritakan kasus, tetapi juga mencari peluang-peluang menemukan teori-teori yang masih bisa diisi dengan kita gitu oleh kita. Ya, mungkin itu sedikit apa namanya penyampaian tambahan, tapi saya suka penjelasannya semuanya. Ini ada 3 kelompok atau 4 kelompok ya? 4, Bu. Oh, 4. Oke, siap. Selanjutnya kelompok Mbak Tiwi, monggo. Bu, siap. Izin Ibu, apakah sudah terlihat? Ada. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kita semua. Izin Ibu, tidak bisa aktif kamera Ibu ya, lagi di luar soalnya. Nah, tapi izin tetap mengikuti perkuliahan pada malam ini. Jadi saya di sini bersama kelompok saya yaitu Mbak Ayu dan juga Mbak Tiwi ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Jadi pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul atau tugas yang berjudul Daya Saing UMKM Lokal di Kawasan Penyangga IKN Kalimantan Timur. Jadi di sini ada analisis terkait dengan teori Polanyi dan juga refinement konsep political embeddedness. Jadi studi ini berangkat dari ketertarikan kami untuk memahami bagaimana pembangunan ibu kota Nusantara tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tapi juga menghasilkan bagaimana dinamika distribusi manfaat yang berbeda di antara pelaku UMKM lokal. Kemudian secara khusus kami mencoba menguji sejauh mana teori dari Polanyi ini mampu menjelaskan fenomena tersebut, sekaligus juga mengidentifikasi keterbatasan teorinya dan kemudian menawarkan pengembangan konseptual melalui konsep political embeddedness ini. Next slide, Mbak Tiwi. Jadi yang melatar belakangi tugas kami ini adalah pembangunan IKN. Di sini merupakan salah satu proyek transformasi terbesar dalam sejarah pembangunan Indonesia. Dalam berbagai dokumen kebijakan, IKN ini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan menghasilkan efek pengganda bagi wilayah penyangga, terutama khususnya di Kalimantan Timur. Namun di tengah proses tersebut, UMKM diposisikan sebagai aktor penting dalam mendorong perkembangan ekonomi lokal yang inklusif. Namun di sini ada pertanyaan kritis yang muncul. Apakah seluruh UMKM tersebut merupakan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan IKN tersebut?
Di sini terdapat fakta empiris yang menunjukkan bahwa jawabannya tidak. Jadi sebagian UMKM mampu berkembang pesat karena memperoleh akses terhadap pasar, informasi, modal, dan program pemerintah. Namun sebaliknya, sebagian lainnya justru mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Nah, fenomena inilah yang menjadi titik masuk penelitian kami di sini. Next slide. Masuk pada fenomena dan juga permasalahan. Jadi terdapat 4 persoalan utama. Yang pertama adalah ketimpangan manfaat pembangunan. Meskipun berada dalam wilayah yang sama, tidak semua UMKM memperoleh keuntungan yang setara dari hadirnya IKN ini. Kemudian yang kedua, hambatannya merupakan hambatan kapasitas usaha. Jadi masih banyak sekali UMKM yang menghadapi keterbatasan modal, teknologi, kemudian literasi digital, dan juga kemampuan manajerial. Kemudian fenomena permasalahan yang ketiga adalah akses pasar dan juga sertifikasi. Jadi banyak sekali pelaku usaha belum mempunyai atau belum mampu memenuhi standar formal yang dibutuhkan untuk masuk ke rantai pasok yang lebih luas. Kemudian permasalahan yang keempat yaitu ketimpangan akses terhadap program pemerintah. Jadi dalam beberapa kasus akses terhadap bantuan dan juga program pemberdayaan tampak lebih mudah oleh kelompok yang memiliki kedekatan dengan jaringan kekuasaan tertentu. Fenomena inilah yang nantinya menjadi dasar kritik terhadap teori Polanyi. Masuk pada rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah. Jadi yang pertama itu bagaimana pembangunan IKN mempengaruhi daya saing UMKM lokal. Kemudian yang kedua, sejauh mana teori Polanyi ini mampu menjelaskan fenomena tersebut. Ketiga, apa blind spot dan mismatch yang muncul ketika teori tersebut diterapkan pada kasus UMKM di kawasan khususnya penyangga IKN. Kemudian yang keempat adalah bagaimana refinement teori dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan eksplanatif. Masuk pada tujuan penelitian. Jadi tujuan pertama adalah menguji kesesuaian antara teori dan juga kasus atau teori case fit. Kemudian yang kedua adalah menganalisis hubungan negara, pasar, dan juga masyarakat dalam pembangunan IKN. Ketiga, mengidentifikasi blind spot serta mismatch dalam teori Polanyi. Dan keempat, mengembangkan refinement teori berupa konsep political embeddedness sebagai perluasan konseptual dari yang dikemukakan oleh Polanyi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Masuk kepada kajian teori ekonomi politik. Silakan. Terima kasih Mas Arief. Baik, saya akan melanjutkan pada slide ke-6 yaitu kajian teori ekonomi politik. Nah, di sini sebelum masuk ke teori Polanyi, penelitian ini lebih dulu berdiri di atas kajian ekonomi politik. Jadi ekonomi politik itu melihat bahwa aktivitas ekonomi tidak pernah benar-benar netral. Jadi pasar distribusi sumber daya dan peluang ekonomi selalu dipengaruhi oleh kekuasaan, kebijakan, institusi, dan kepentingan aktor. Nah, menurut perspektif ekonomi politik, negara memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang mendapat akses terhadap sumber daya, program, dan manfaat pembangunan. Nah, dengan kata lain, distribusi manfaat ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha, tetapi juga oleh struktur kekuasaannya. Nah, dalam konteks UMKM, IKN, dan teori ekonomi politik membantu kita untuk memahami bahwa daya saing UMKM tidak cukup dijelaskan dari faktor modal dan keterampilan saja. Daya saing juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah serta akses terhadap program dan hubungan dengan lembaga keuangan, serta posisi UMKM dalam jaringan sosial dan politik. Jadi, ekonomi politik menjadi landasan untuk melihat bagaimana hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat dalam pembangunan yang ada di IKN. Seperti itu. Next. Nah, di sini teori Karl Polanyi dapat kita lihat bahwa
beliau menjelaskan teori utama yang digunakan teori Polanyi itu mengkritik gagasan bahwa pasar dapat berjalan sendiri secara bebas tanpa campur tangan sosial dan poli ini politik. Nah, menurut Polanyi, pasar yang sepenuhnya mengatur dirinya sendiri atau self-regulating market adalah ilusi yang berbahaya karena dapat merusak tatanan sosial. Dan konsep penting pertama dari Polanyi adalah embeddedness tadi seperti sudah juga dijelaskan oleh Mas Arief, yang artinya aktivitas ekonomi selalu tertanam dalam struktur sosial, budaya, politik. Jadi pasar itu tidak berdiri sendiri. Dan pelaku ekonomi selalu dipengaruhi oleh norma sosial, relasi, komunitas, kepercayaan, dan institusi. Terus konsep kedua adalah double movement. Jadi Polanyi menjelaskan bahwa ketika pasar berkembang terlalu kuat dan mengancam kehidupan sosial, maka akan muncul gerakan perlindungan dari negara atau masyarakat tersebut. Misalnya bantuan sosial, regulasi, program pemberdayaan, atau perlindungan bagi kelompok dari ekonomi lemah. Nah, dalam konteks UMKM, IKN, teori ini relevan karena pembangunan IKN membawa ekspansi pasar, tetapi UMKM lokal tetap membutuhkan perlindungan dan dukungan agar tidak tersingkir oleh aktor ekonomi yang lebih kuat pastinya. Slide selanjutnya. Di sini di eh, metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Jadi artinya penelitian ini berfokus pada satu konteks tertentu yaitu UMKM lokal di kawasan penyangga IKN khususnya Balikpapan dan sekitarnya. Eh, Sedangkan pendekatan analisis yang digunakan adalah teori case fit analysis. Jadi maksudnya penelitian yang mencocokkan teori yang digunakan yaitu teori Polanyi dengan bukti empiris tentang kondisi ekonomi lokal. Dan unit analisis dalam penelitian ini adalah UMKM di kawasan penyangga IKN. Yang dilihat bukan hanya usaha mereka secara ekonomi, tetapi juga bagaimana mereka berhubungan dengan kebijakan, lembaga keuangan, pasar, dan jaringan sosial politik. Dan sumber data yang digunakan yaitu berupa literatur akademik pada jurnal ilmiah, laporan kebijakan pemerintah, serta penelitian terkait UMKM di Kalimantan Timur. Dan dengan metode ini, penelitian tidak hanya menjelaskan data, tetapi juga menguji apakah teori Polanyi ini mampu membaca realitas UMKM IKN secara memadai. Next. Di case framingnya, pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah mengapa sebagian UMKM berhasil memperoleh manfaat pembangunan IKM, sementara sebagian lainnya tertinggal, padahal mereka berada dalam lingkungan kebijakan yang sama. Nah, pertanyaan ini penting karena secara umum kita sering berasumsi bahwa ketika pembangunan besar terjadi, semua pelaku ekonomi lokal akan ikut mendapatkan manfaat. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Seperti apa ya sering memang juga kita lihat. Ada UMKM yang cepat berkembang karena memiliki kapasitas usaha, akses pasar, serta sertifikasi jaringan dan kedekatan dengan program pemerintah. Tetapi ada juga UMKM yang tetap sulit berkembang karena tidak memiliki informasi, modal, akses politik, atau relasi dengan institusi pendukung. Nah, inilah yang disebut sebagai research puzzle. Jadi masalahnya bukan hanya apakah IKN membawa peluang, tetapi mengapa peluang itu tidak hanya dinikmati secara sama oleh semua UMKM. Seperti itu. Terus next.
Selanjutnya, aktor dan kepentingan. Jadi dalam pembangunan IKN terdapat banyak aktor yang terlibat dan masing-masing memiliki kepentingan. Jadi aktor pertama adalah pemerintah pusat yang memiliki kepentingan memastikan pembangunan IKN berjalan sebagai proyek strategis nasional. Terus ada aktor kedua adalah otoritas IKN yang berperan dalam mengelola pembangunan dan tata kelola kawasan IKN. Selanjutnya aktor ketiga adalah pemerintah daerah seperti Pemda Balikpapan dan daerah sekitar yang berkepentingan agar masyarakat lokal memperoleh manfaat ekonomi. Selanjutnya, ada investor swasta yang melihat IKN sebagai peluang bisnis dan investasi. Ada juga lembaga keuangan yang berperan dalam hal pembiayaan termasuk penyaluran kredit usaha. Nah, di sisi lain terdapat UMKM lokal, komunitas lokal, institusi pendukung, dan masyarakat umum. Mereka merupakan kelompok yang terdampak langsung oleh pembangunan IKN. Nah, pemetaan aktor ini penting karena daya saing UMKM tidak terbentuk sendirian, tetapi dipengaruhi oleh hubungan antar aktor tersebut. Selanjutnya, sorry, mohon maaf, salah kepencet slide-nya, slide 11. Waktunya sisa 10 menit ya, Mbak Siap, Tiwi. siap Ibu. Oke. eh Slide 11, di sini pada slide ini kita bisa lihat ada aktor kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, pada slide ini aktor-aktor dikelompokkan menjadi 3 kategori besar, yaitu pemerintah, terus sektor swasta, dan masyarakat. Dari sinilah terlihat bahwa pembangunan IKN bukan hanya proyek fisik, tetapi juga arena pertemuan dari berbagai kepentingan. Karena itu, UMKM yang mampu masuk ke jaringan aktor-aktor tersebut cenderung memiliki peluang yang lebih eh, besar untuk berkembang. Seperti itu. Terus selanjutnya, nah di sini teori cash fit-nya kita bisa lihat bahwa ada teori Polanyi yang memiliki kesesuaian dengan kasus UMKM IKN dalam beberapa aspek. Yang pertama ada konsep embeddedness sosial. Di sini sesuai dengan temuan bahwa jaringan sosial menjadi faktor penting bagi keberhasilan UMKM. Terus yang kedua ada dukungan institusi yang juga relevan. Terus yang ketiga ada konsep double movement juga terlihat. Jadi ketika pembangunan IKN membuka pasar yang lebih luas dan lebih komparatif. Selanjutnya, jadi dalam beberapa hal teori Polanyi ini cukup relevan untuk menjelaskan relasi antar pasar, masyarakat, dan perlindungan sosial dalam konteks UMKM IKN. Oke, baik. Selanjutnya, mohon izin, Mbak Ayu. Oke, terima kasih Mbak Tiwi. Saya lanjutkan di slide 13, blind spot and mismatch theory, di mana teori Polanyi ini memiliki beberapa keterbatasan, di mana teori ini belum menjelaskan pengaruh dari patronase politik, jaringan elit, dan kedekatannya dengan pengambilan kebijakan. Lalu tetapi dalam prakteknya distribusi bantuan atau akses dari program tersebut kadang tidak sepenuhnya ditentukan oleh kebutuhan UMKM yang ada, tetapi dipengaruhi oleh faktor hubungan politik. Nah, disinilah yang disebut dengan blind spot-nya dan mismatch-nya antara teori dan realisasi yang ada tidak sesuai. Jadi misalnya ada UMKM yang lebih cepat mendapatkan informasi dari program karena memiliki kedekatan dengan tokoh tertentu, sementara UMKM yang lain yang tidak memiliki hubungan tersebut akan tertinggal ya, seperti yang Mbak Tiwi juga sudah jelaskan. Next, slide 14. Di teori refinement atau politik embedded based in and
Nest ini, di mana untuk mengatasi keterbatasan ini, penelitian ini mengembangkan konsep political embeddedness, di mana menjelaskan bagaimana sih pentingnya jaringan sosial. Maka political ini menjelaskan bagaimana jaringan kekuasaan dan akses politik yang ada. Lalu konsep ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan dari UMKM ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan usaha dan hubungan sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh posisi mereka dalam jaringan kekuasaan. Jadi contohnya ya UMKM yang terdekat dengan asosiasi bisnis atau forum pemerintah daerah yang seringkali lebih mudah mendapatkan akses informasi dan program dibandingkan dengan UMKM yang tidak memiliki jaringan tersebut. Next. Ya, di sini ada model konseptual baru, di mana penelitian ini menghasilkan model konseptual baru yang ada daya saing UMKM-nya tidak hanya ditentukan oleh kapasitas usaha saja, tetapi juga institusi formal dan political embeddedness tadi. Jadi ketiga faktor yang ada ini saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau salah satu ada faktor lemah, maka daya saing UMKM juga akan menurun. Jadi contohnya di sini ada UMKM yang memiliki produk berkualitas tinggi, tetapi tidak memiliki akses pasar dan dukungan dari kebijakan. Akibatnya usaha UMKM tersebut akan sulit berkembang gitu ya. Slide selanjutnya. Di sini ada proposisi teoretik, ya, di mana menghasilkan 3 proposisi. Yang pertama, semakin tinggi political embeddedness tadi, semakin besar peluang untuk memperoleh akses program pemerintah. Lalu yang kedua, embeddedness sosial saja tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana variasi daya saing UMKM yang ada. Lalu yang ketiga, ada daya saing UMKM merupakan hasil interaksi antara kapasitas usaha, institusional formal, dan political embedded. Jadi ketiga proposisi ini tidak dapat menjadi dasar penentuan lanjutannya. Jadi di mana UMKM yang memiliki modal besar tetap tidak memiliki jaringan sosial, maka akses program pemerintah yang ada mungkin akan kalah bersaing dengan UMKM yang memiliki jaringan yang lebih kuat. Slide selanjutnya. Oke, jika dilihat dari implikasinya menuju ke administrasi publik, jadi temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi tata kelola pembangunan UMKM di kawasan penyangga IKN Kalimantan Timur secara inklusif dan partisipatif. Jadi pemerintah perlu menciptakan, jadi ada 9 implikasi administrasi publik, jadi saya cepat saja, di mana kesimpulannya pemerintah perlu menciptakan tata kelola yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel, di mana dalam distribusian bantuan harus dilakukan secara terbuka, sehingga tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja, tetapi diperlukan juga monitoring berbasis teknologi, koordinasi lintas OPD, dan evaluasi berkala. Jadi di sini pemerintah dapat membuat sistem digital yang memungkinkan seluruh UMKM melihat informasi bantuan, pelatihan, dan proses seleksi itu secara terbuka. Next. Oke, jadi kesimpulannya dalam daya saing UMKM lokal di kawasan penyangga IKN Kalimantan Timur ini memiliki teori Poligny yang masih relevan dalam menjelaskan hubungan antara pasar dan masyarakat dalam konteks pembangunan IKN. Namun teori tersebut belum cukup menjelaskan dimensi politik lokal yang dapat mempengaruhi akses terhadap peluang ekonomi. Jadi konsep political embeddedness itu diperlukan untuk melengkapi teori Polanyi agar lebih sesuai dengan realitas UMKM di kawasan penyangga IKN. Lalu dalam hal pemberdayaan UMKM juga harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan politik secara bersamaan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Next, demikian paparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Vina. Baik, terima kasih kelompok 3.
pertanyaannya, saya tuh langsung aja ya karena to the point. Kenapa tidak mengambil artikel yang ada di link? Karena kalau di Mas ini benar pengerjaannya seperti ini benar. Cuman karena ini mengambil contoh yang ada di eh, di saya gitu kan. Itu contohnya yang saya gitu yang ada di PPT. Kenapa tidak mengambil yang di link? Ayo, siapa mau jawab? Mas Arief kah? Mbak Tiwi? Tapi teman-teman intinya memang seperti ini. Ya, boleh? Bayu? Nggak apa-apa Ibu, teruskan dulu. Enggak. Saya nunggu tadi karena itu. Oh, belum ya. Jadi, oh iya, kita keselisihan terus. Ayo Mbak Yu, silakan Mbak Yu. Nggak apa-apa sih Bu. Gimana ya? Kayaknya kalau kan kemarin Ibu lokal gitu ya. Saya kayak kurang Mm. kurang bisa menerima jurnal yang kemarin saya baca-baca itu kayak kurang seret gitu. Nah, jadi kami coba saya cari-cari jurnal yang lokal UMKM gitu. Terus ada nemu ini. Jadi saya konsultasikan dengan Mas Arief dan Mbak Tiwi. Akhirnya oke aja gitu. Jadi saya Ya mau wes. kemampuan kompetitif UMKM yang saya mau lihat. Jadi bagaimana sih memahami bagaimana relasi negara, pasar dan masyarakat dan kekuasaan yang ada itu dapat mempengaruhi daya saing UMKM di kawasan penyangga IKN seperti saya maunya Oke. gitu Bu. Ya, yang penting kita punya argumen, Mbak. Tapi intinya teman-teman ini yang diinginkan gitu bahwa ada satu teori inti dari semua teori selama mata kuliah ekonomi eh, politik. Politik. Insya Allah untuk next pembelajaran ekonomi politik, saya akan konsultasi dengan dosen-dosen sebelumnya. Apakah mengikuti RPS? Karena kalau mengikuti RPS harusnya semua teorinya udah selesai gitu. Karena ada teori-teori yang saya semuanya ambilnya dari RPS gitu. Baru baru dibuatlah sesuai dengan saya khawatir aja nggak match dengan apa yang teman-teman perkirakan karena juga saya baru nyoba-nyoba gitu ya. Apakah seperti ini? Saya berusaha mengikuti RPS itu aja. Tapi pada intinya memang mengambil satu teori yang sudah dipelajari gitu ya, dimatchkan dengan kasus, kemudian apakah kasus tersebut apa namanya? Apakah kasus tersebut eh, bisa mengcover, sorry, apakah teori tersebut bisa mengcover atau menjelaskan fenomena yang ada? Kalau belum, barulah muncul refinement-nya. Nah, ini kan sudah zaman AI, jadi sebenarnya mudah sekali kita untuk bisa mendapatkan intisari-intisarinya ya. Cuman yang penting adalah bagaimana kita memahami apa yang akan kita sampaikan. Jadi di situ sih mungkin ya, karena AI itu nggak boleh pakai AI ya sayang juga ya sebenarnya kita bisa memanfaatkan itu, cuma jangan sampai kita didikte gitu oleh AI-nya, tapi kita AI membantu kita untuk memangkas pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu kita lakukan seperti meringkas lebih cepat, menemukan inti permasalahan lebih cepat dan lain sebagainya. Oke, terima kasih kelompok 3. Mungkin kita ke kelompok 4. Saya bertanya-tanya pasti Pak Rusman, Pak Subandi yang belum ya. Monggo, Bapak-Bapak silahkan. Bentar, saya sebentar ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Ya, saya yang kami hormati Ibu dosen, Ibu Dr. Finah, izin kami presentasikan eh, materi presentasi yang kami buat. Oke. Ya, dari artikel yang di Ibu kirim kemarin, ini lebih mengacu ke artikel tentang sebagai rujukan teori ada Mm-mm. Political Economy of Industrial Policy. Oke. Eh,
Political economy. Di sini kami bahas terkait digitalisasi pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dari cash framing ke teori cash split. Jadi fokus kami di sini adalah melihat digitalisasi bukan hanya sebagai urusan teknologi, tapi sebagai masalah ekonomi politik ya dalam tata kelola daerah. Slide. Kelompok kami, saya Muhammad Subandi, Pak Rusman dan Pak Rusyanto. Baik, di sini menjelaskan posisi materi kami ya. Jadi dari tugas yang diberikan, kami membingkai kasus digitalisasi Gukar ini sebagai masalah ekonomi politik. Kemudian kami coba menguji teori mana yang paling mampu menjelaskan mekanisme utamanya. Jadi tujuan gabungannya adalah membingkai kasus lalu menguji kecocokan teori terhadap kasus tersebut. Nah, fokus dan tujuan tugas ini, jadi fokus utamanya adalah membaca digitalisasi Gukar itu sebagai arena ekonomi politik, ya. Jadi bukan sekedar proyek teknologi. Jadi tujuannya ada 5 ya. Pertama, menjelaskan konteks kasus, mengidentifikasi problem ekonomi politik, kemudian memetakan aktor dan institusinya, menguji 2 kandidat teori dan menarik implikasi awal untuk refinement ya. Kemudian konteks kasus, mengapa Gukar penting ya di Gukar. Jadi mengambil kasus di Gukar ini ya salah satunya ini terkait juga hubungannya dengan rencana disertasi saya, digitalisasi pemerintahan daerah. Dan Gukar ini penting karena ada tuntutan untuk memperkuat SPBE ya. Jadi integrasi layanan, ada pemanfaatan data dan transformasi birokrasi. Namun dalam praktiknya digitalisasi itu tidak cukup ditentukan oleh aplikasi dan infrastruktur. Jadi artinya sangat dipengaruhi ya oleh kapasitas organisasi ya, kemudian koordinasi antar OPD, ada regulasi dan juga kesiapan dari ASN atau aparaturnya. Karena itu ya kasus ini lebih tepat dibaca sebagai kasus ekonomi politik pemerintahan daerah. Yang berikutnya problem ekonomi politik. Jadi problem utamanya, masalah utamanya adalah mengapa digitalisasi pemerintahan daerah itu tidak selalu efektif meskipun kebijakan dan teknologi sudah tersedia. Jadi pertanyaan ini juga kami perajak menjadi bagaimana kepemimpinan, aspek pemimpinan, regulasi, ya, kapasitas birokrasi dan kepentingan antar aktor itu mempengaruhi efektivitas digital government daerah. Dan dari sini muncul isu inti seperti anggaran teknologi informasi dan komunikasi ya TIK, kontrol data, ada kewenangan, insentif birokrasi dan juga distribusi manfaat. Nah, di sini kita lihat faktor peta aktor dan kepentingan. Jadi di sini ditunjukkan bahwa digitalisasi Gukar itu melibatkan banyak aktor. Ada kepala daerah ya, seperti ada Diskominfo, Bapeda, ada bagian Badan Keuangan, OPD teknis, ya, ASN aparaturnya, ada vendor, nah vendor aplikasi ya, pemerintah pusat, Komdigi dan juga masyarakat. Jadi di sini kita bisa lihat masing-masing aktor itu memiliki kepentingan, artinya memiliki sumber daya dan juga
posisi yang berbeda. Jadi perbedaan inilah yang membentuk adanya dinamika ekonomi politik digitalisasi. Yang berikutnya bisa lanjut ke Pak Rusman ya. Silakan Pak Rusman. Ya, terima kasih Pak Bandi. Izin Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Bandi, yaitu mengenai tentang institusi formal dan informalnya. Di sini kami membedakan dua jenis institusi. Yang pertama adalah institusi formal, meliputi regulasi SPBE, SOP, pengadaan TIK, struktur kewenangan, penganggaran, dan indikator evaluasi. Sedangkan institusi formal meliputi ego sektoral, budaya kerja, terus manual, kebiasaan lama, resistensi terhadap transparansi, dan koordinasi personal. Selanjutnya Pak Bandi. Ya, eh, terus kemudian kita lihat bahwa 5 konflik ya, distribusi dan konflik kuasa. Eh, yang pertama adalah tentang konflik anggaran TIK. Ini disebabkan oleh perebutan alokasi sumber daya keuangan untuk infrastruktur dan sistem digital antara OPD yang ada. Yang kedua adalah adanya konflik kontrol data, di mana kita melihat adanya penguasaan informasi strategis terkait kewenangan dan posisi dalam birokrasi. Yang ketiga adalah konflik kelembagaan, adanya tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral antara unit organisasi dan pemerintah. Yang keempat adalah adanya konflik efisiensi, adanya ketegangan antara tuntutan modernisasi dan resistensi terhadap perubahan cara kerja. Yang kelima, konflik manfaat layanan. Ini disebabkan adanya distribusi keuntungan digitalisasi yang tidak merata di antara aktor dan kelompok masyarakat. Pada intinya bahwa digitalisasi bukan persoalan teknis semata, tetapi ini merupakan arena perebutan sumber daya, kewenangan, dan manfaat. Dari semua itu, kontrol data menjadi salah satu inti konflik yang paling penting. Selanjutnya, ya, selanjutnya adalah transisi pertemuan ya. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Bandi tadi, bahwa yang kemudian menjadi pertanyaan teori case fit-nya, setelah kasus dibingkai, pertanyaan berikutnya adalah teori mana yang paling mampu menjelaskan mekanisme ekonomi politik digitalisasi di Kukar. Nah, kalau kita melihat yang terjadi hari ini, tentu terjadi sebuah pertanyaan kembali. Apakah institusi lebih menentukan ataukah kepemimpinan, koalisi, dan kapasitas lebih menentukan? Klaim sementara kami adalah bahwa kasus di Kukar ini memiliki sebuah kecocokan yang lebih kuat dengan political economy of reform, tetapi teori kelembagaan tetap diperlukan sebagai pembandingnya. Lanjut, Pak Bandi. Ya. Terus kalau kita kemudian melihat dari segi kelembagaan, regulatory governance, teori pertama adalah kelembagaan dan regulatory governance. Teori ini melihat bahwa aturan main, kualitas regulasi, koordinasi formal, dan enforcement sangat menentukan hasil kerja kebijakan. Kalau teori ini paling cocok, maka hambatan utama digitalisasi Kukar adalah pada regulasi yang belum sinkron, kewenangan yang tidak jelas, SOP yang belum mapan, dan lemahnya enforcement.
Kekuatan teori ini ada pada pembacaan aturan dan struktur, tetapi kelemahannya kurang menangkap dinamika informal dan resistensi birokrasi. Ya, lanjut. Lanjut, Pak Badi. Kalau kemudian kita melihat slide-nya dilanjut. Ya, kalau kita melihat political economy of reform, teori kedua adalah political economy of reform. Teori ini melihat bahwa reformasi sebagai proses politik, sehingga faktor pentingnya adalah kepemimpinan, koalisi, dan kapasitas implementasi. Ya, jika kita kembali melihat tentang matrik uji fit, asumsi, mekanisme, dan bukti, kita dapat melihat bahwa kelembagaan lebih kuat menjelaskan aturan, SOP, dan struktur formal, sedangkan political economy of reform lebih menjelaskan negosiasi aktor, koalisi, resistensi, dan implementasi perubahan. Karena kasus Kukar menunjukkan bahwa aktor tidak hanya mengikuti aturan, maka untuk sementara kami melihat politik economy of reform lebih kuat sebagai teori utama, sementara teori kelembagaan tetap penting sebagai teori pembandingnya. Nah, lanjut Pak Bandi. Ini sudah tadi. Ya, kalau kita melihat dari political economy of reform, asumsi utama yang pertama adalah bahwa reformasi adalah proses politik, bukan hanya sekadar proses teknik administratif, tetapi juga merupakan pimpinan memberi arah, mandat, dan sumber daya bagi perubahan. Ya, jika kita melihat koalisi mendukung perubahan dan menahan resistensi dari kelompok penantang. Kapasitas teknik organisasional menentukan implementasi di lapangan. Ya, tetapi yang menjadi kelemahannya adalah bisa kurang memberi perhatian pada desain institusi jangka panjang. Lanjut, Pak Bandi. Ya. Ya, kalau kemudian kita melihat dari matriks uji fit, asumsi, mekanisme, dan bukti, ya, kita dapat merangkum bahwa uji fit antara dua teori dalam teori kelembagaan, ya, aktor diasumsikan mengikuti aturan formal dan insentif regulasi. Konsep kuncinya adalah regulasi, enforcement, path independence, dan SOP. Mekanisme utamanya adalah koordinasi formal dan sinkronisasi regulasi. Dan prediksi hambatannya adalah regulasi yang tidak sinkron serta kewenangan yang tidak jelas. Sedangkan dalam political economy of reform, aktor diasumsikan bernegosiasi, membentuk koalisi, dan mempertahankan kepentingan. Konsep kuncinya adalah leadership, koalisi, capacity, dan reform mandat. Mekanisme utamanya adalah kepemimpinan politik dan pembangunan koalisi reformasi, dan prediksi hambatannya adalah komitmen yang lemah, koalisi yang rapuh, dan kapasitas yang rendah. Kasus yang terjadi di Kukar mengisyaratkan bahwa aktor tidak hanya mengikuti aturan formal, sehingga sementara ini political economy of reform tampak lebih kuat sebagai teori utama. Sementara teori kelembagaan tetap penting sebagai pembanding. Dengan demikian, kelompok kami menyimpulkan bahwa mekanisme utama digitalisasi Kukar lebih kuat dijelaskan oleh relasi kepemimpinan, koalisi, dan kapasitas, walaupun tetap berada dalam bingkai institusi formal dan informal. Ya, lanjut Pak Bandi. Dengan demikian, presentasi kelompok kami, kesimpulan utama kami adalah bahwa digitalisasi pemerintahan daerah
Kukar lebih tepat dibaca sebagai arena ekonomi politik. Dan untuk tahap awal, teori yang paling kuat menjelaskan mekanisme utamanya adalah political economy of reform dengan teori kelembagaan sebagai pembanding untuk membaca aturan main dan struktur kewenangan. Saya pikir itu Bu dari presentasi dari kami kelompok 4. Kami kembalikan ke Ibu Pina. Baik, terima kasih. Nggak ditutup dulu sama Pak Bandi. Aman ya, Pak ya? Ya. Iya, soalnya yang punya calon disertasi nih ya. Katanya calon Iya. disertasinya ini tentang eh, reformasi, tentang apa Pak? Digitalisasi Digitalisasi. Siap. ya digitalisasi. Jadi Kukar itu memang menurut saya salah satu kabupaten kota di Kalimantan Timur yang sangat gercep untuk melakukan digitalisasi. Cuma memang eh, budaya masyarakatnya, eh, luas wilayahnya, kemajemukan masyarakatnya juga luar biasa. Beda dengan di Samarinda atau Balikpapan yang lebih homogen. Di Kukar itu, Tabang itu masih Kukar ya Pak Bandi ya? Mekar masih Iya. Parah, Bu. Nah itu jadi Tabang. wow. Bu Tuti Harusnya juga orang. Mekar jadi 3 kabupaten aja Bu aja Bu Iya. ya. Iya. Jadi Jadi perkenalkan ada Bu terlalu Tuti besar Bu. Ya. calon wakil bupati Kukar. Karena dari sanga-sanga, Pak. Masya Allah. Ya, terima kasih. Jadi jurnal yang diambil adalah The Political Economy of Industry Policy dari Juras and Land. Ya. Eh, ada Juras and matrix Land. fitnya tadi ada 2 teori. Jadi Juras teori and Land. kelembagaannya diambil, dimunculkan, tapi ditambah dengan Political Economy of Reform. Nah, yang teori babonnya itu adalah teori kelembagaan. Kalau Bapak Ibu lihat, saya jadi memperhatikan RPS ya. Kalau Bapak Ibu lihat di RPS itu teori kelembagaan itu dibahas di pertemuan keberapa gitu dibahas. Nah, tapi hasil analisanya Pak Bandi yang tentunya dibantu sama AI, ya kan Pak Bandi ya? Heeh. Jadi Betul, AI betul. itu Ya. nggak masalah Bapak Ibu, tapi kita jadi teori kelembagaan itu walaupun nggak bisa lagi mengcover fenomena yang ada di Kukar gitu. Kenapa? Karena apa yang dilakukan digitalisasi yang dilakukan di Kukar itu sebenarnya adalah reformasi dari kondisi politik dan ekonomi, kebijakan politik ekonomi satu bagian yang dicoba untuk direformasi. Apakah mulus perjalanannya? Tidak, tadi diceritakan ya bagaimana sulitnya prosesnya, hambatannya, aktornya siapa aja, mismatchnya ada di mana itu dijelaskan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya itu yang diharapkan dari pertemuan ke-15 ini, kita bisa mengambil satu teori, kenapa, sorry, kita bisa mengambil satu kasus, kenapa kasusnya diambil dari artikel, kita harap Bapak Ibu tidak kehilangan eh, teori intinya gitu di situ. Nah, kemudian ditanya aja sama AI gitu ya, apa kira-kira eh, yang masih blank spotnya gitu. Apakah fenomena yang ada di Kukar itu bisa dijelaskan semuanya oleh teori kelembagaan? Ternyata tidak bisa. Nah, yang penting adalah kita mampu menjelaskan kenapa tidak bisanya itu mampu dijelaskan seperti itu. Sekarang insya Allah untuk S3 tuh jadi lebih mudah karena mudah menemukan beberapa hal gitu ya. Bahkan dikasih tahu tadi yang dijelaskan Pak Rusyanto, ada kandidat teori 2, ada kandidat teori 1. Nah, yang penting menurut saya kita bisa menjelaskan dengan logik, masuk akal, dan tidak mengkopas 100% pastinya ya. Kita apa namanya tuh, rewrite lagi, pakai fenomena-fenomena yang ada. Jadi itu Bapak Ibu, mohon izin saya share sedikit. Nah, kalau sesuai RPS di pertemuan kelima ini adalah nanti ya, di pertemuan selanjutnya itu adalah refinement teori. Refinement itu tadi yang sudah tadi itu, membandingkan antara teori-teori, tidak hanya 2 teori. Tadi Pak Bandi itu masih 2 teori saja. Tapi kalau misalnya lebih dari
dari itu juga boleh. Tadi Polanyi, Polanyi itu punya 3 sub. Sorry, saya lihat dulu ya, karena saya screenshot tadi. Polanyi yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya itu punya 3 sub. Apa ya tadi ya? Nggak ke anu. Pokoknya ada 3 sub teorinya. Tapi itu masih dalam satu teori inti, yaitu teorinya si Polanyi. Karl Polanyi itu menyampaikan bahwa pentingnya pengakaran gitu ya, pengakaran terhadap apa yang terjadi antara hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat. Bagaimana supaya ya betul, Bu Tuti itu pernah berinteraksi dengan UMKM di IKN. Ya yang kena intervensi ya dibantu terus gitu ya, diikutkan pameran, dibawa diangkat, difasilitasi. Tapi ternyata mereka tidak bisa menjadi apa ya, bagian dari distribusi, bagian dari rantai pasok gitu. Mereka tuh di apa diangkat untuk bisa masuk ke dalam sistem, tapi mereka tidak memenuhi syarat. Sedangkan orangnya tidak memenuhi kriteria pasar gitu ya. Sedangkan orang-orang yang nggak ikut pelatihan, nggak didampingi, itu mereka bisa survive gitu. Itu yang toko-toko makanan di pinggir jalan itu nggak ikut pelatihan, nggak didampingi, tapi mereka bisa survive. Mereka masuk di rantai pasok. Nah, itu teorinya tadi teori Polanyi. Ada 3 subnya yang diangkat sama kelompoknya Mas Arief dan teman-teman. Jadi nextnya mungkin kita satu kali tugas lagi. Jadi tidak ada yang salah, cuman kita ngikutin maunya RPS, maunya Jember gitu ya. Jadi eh mohon izin yang kelompok ketiga tetap saya minta di-matchkan. Tadi Pak Bandi itu hanya mengambil apa namanya inti teorinya, tapi kasusnya langsung dibawa ke Kukar, di-matchkan dengan apa namanya artikel. Kalau artikelnya tidak ada di situ, kirimkan dulu ke saya, mohon izin, kirimkan dulu ke saya, Ibu mau ngambil tema ini gitu. Jadi dasarnya tetap artikel supaya teman-teman tidak kehilangan jurnalnya. Kalau nanti dimasukkan ke AI itu dia tetap ngasih teori. Nah, karena tadi kelompoknya Mas Arief itu hanya berdasarkan materi saya, sehingga yang muncul itu adalah IKN dengan pola-pola yang teorinya belum muncul. Menurut saya ya, maksudnya teori yang dari artikel. Nah, itu tidak muncul. Kalau yang tadi Pak Bandi itu bisa memberikan di akhirnya itu teorinya dari mana. Jadi sekali lagi sampai ke refinement-nya. Kalau kalau minggu ini sebenarnya prosesnya sampai cash fit. Cash fit tadi kayak tadi tuh. Teori ini cocoknya pakai teori apa? Kalau belum komplit ditambah teori yang lain. Nah, nanti coba dimanfaatkan AI-nya sampai refinement teori berdasarkan hasil review dan analisis kesesuaian teori dalam kasus. Seperti itu. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Nah, tinggal UAS nanti di sini ya. UAS pertemuan terakhirnya ini nanti tugas aja tuh esai, disuruhnya esai. Saya ngikut sama Bu Dekan ini soalnya Bu Dekan Jember ya. Beliau yang membuat RPS ini gitu. Jadi kita ikut ya. Ada pertanyaan? Oh, izin Bu, untuk Nggih. yang kalau dilihat yang pertemuan 15 itu arahnya kita ke novelty gak Bu? Atau gimana ya? Karena kalau dilihat di refinement theory itu kan berarti kita ngelihat, yang saya pahami Bu, mohon maaf kalau saya salah Yes. memahami. Di situ ada permasalahan, kemudian kita kaji dari sudut pandang teori, kemudian berusaha untuk menemukan apa ya, celah dari Yes. teori itu sendiri, bahwa ini poin yang belum dilihat oleh teori itu, seperti itu ya Bu? Iya, betul. Saya nggak berani mengatakan itu karena ngambil bahasa di sini refinement. Tapi refinement tuh teori baru gitu ya, atau menamakan aja lah terserah. Kalau belum ada yang namain ya kita namain sendiri, baru nanti dikaji gitu kan. Tapi kalau novelty itu iya sih Mbak, arahnya ke situ sih sebenarnya gitu. Jadi ya arahnya ke situ. Em, Tadi Mas Arif ada di 2 kelompok bukan ya? Di kelompoknya Mas Beda, Bu.
Oh enggak ya? Oh, Aku beda Pak Arif Arifnya. Jember, iya. Ada Arifnya dua dua, Arif, Bu. Bu. Pak Arif senior satu, Pak Oh, Arif senior. Muhammad Arif dan Pak Arif. iya iya iya. Sorry sorry. Berarti ada Ada dua Muarif. Arif Bunda ya. Arif dengan Pak Arif. Ridho Muarif juga ada, Bu. Iya. Oh iya. Oh, Pak Ridho Ridho Muarif namanya. Masya Iya, Allah, Bu. arif dan bijaksana semua berarti ya, insya Allah di kelas ini ya. Jadi gitu, Mbak Mel, terima kasih. Jadi teman-teman, bahasa gampangnya itu novelty sebenarnya. Temukan sesuatu dari fenomena. Nah, kalau tadi kan yang kelompok pertama ngambilnya transisi energi. Nah, Ya, Bu. saya berharapnya sih teman-teman tetap tetap ngambil kasus itu gitu loh. Karena itu kasus yang eh, paling in lah ya soal transisi energi. Saya senang teman-teman ngambilnya kasus itu. Kalau masih bisa pakai kasus itu, dibawa sampai ke refinement teori, sebelum refinement teori mismatch dulu ya. Mismatch dulu apa namanya? Case fit teori. Case teori fit, sorry. Case teori fit dulu, baru di refinement atau ditemukan novelty-nya. Wah, Masya Allah. Berarti sekali lagi pertemuan, presentasi lagi. Jadi saya dapat oleh-oleh lagi nih dari kelas ini untuk menemukan seperti itu. Nanti kalau saya ngajar di S2 saya ngasih tahu nih kalau di S3 itu tugasnya seperti ini gitu. Kalau di S2, kalau di S3 tugasnya seperti itu. Kalau di S2 itu cukup menganalisa gitu dari fenomenanya gitu. Menganalisa terus kira-kira kebijakannya apa kalau teman-teman MAP ya. Nah, tapi kalau S3 kira-kira peluang atau celah untuk teori baru itu seperti apa gitu. Itulah cara teman-teman untuk masuk ke apa namanya ya, ke apa namanya, evolusi teori atau revolusi teori. Jadi mencatatkan nama kita gitu ya sebagai salah satu peneliti di bidang A. Ah, makanya buat teman-teman yang dosen apalagi jangan ikutilah yang salah-salah ya, termasuk saya itu salah banget. Karena dulu tidak punya figur gitu untuk nggak boleh nyalain orang juga. Tapi pada intinya kalau bisa yang kita angkat untuk eh apa namanya, untuk disertasi ini yang memang betul-betul akan kita gunakan terus sampai menjadi guru besar. Seperti itu. Memang sesuatu yang memang passion kita di situ, kita ingin menjadi bagian dari evolusi teori itu sehingga nama kita lama-kelamaan bisa bisa ada di proses teori itu. Berteori itu berkembang gitu ya. Udah basi ya, udah banyak yang ngomong gitu ya. Tapi intinya itu yang harus kita perhatikan sama-sama teman-teman untuk menyelesaikan S3. Lagi-lagi disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai gitu ya. Dimulai dari semester ini, kami berharapnya juga semester ini teman-teman bisa proposal dan lancar semua perjalanan. Ada lagi kah yang ditanyakan? Kira-kira pertanyaan dari saya, kira-kira kita ketemunya kapan? Besokkah bisa atau minggu depan? Bu, sebenarnya ini kan sebenarnya kan 2 kali 3 kali sampai sekarang kan belum bisa absen, Bu, ya. Sudah diabsenkan? Iya nggak sih? Udah berapa kali kan nggak, kalau sesuai RPS juga kan sebenarnya tanggal 12 13 sudah 16 kali pertemuan sih, Bu. Eh, Kalau sesuai RPS atau anu kan jadwalnya tanggal 12 13 sudah selesai 16 kali pertemuan. Kalau minggu enggak, depan lagi maksudnya ya. kan eh itu apa namanya? Berapa kali pertemuannya kan sesuai kapan kita kuliahnya gitu. Ketika kita nggak kuliah berarti kan tidak dihitung kuliah gitu, Mas Arif. Mas Ridho, gimana? Iya, biasanya supaya bisa absen gimana? Karena kata Mas Hari, Ibu screenshot aja, nanti beliau yang absenkan. Betul nggak? Ya, sebenarnya bisa begitu, Bu. Kalau nggak salah ya Pak Pandu ya kemarin. Cuma kayaknya belum belum ada berubah sih, Bu. Kalau Oh, dari dilihat dari presensinya oh. hitungan. Nanti saya sampaikan di grup, karena kami ada grup pengajar. Nanti coba saya sampaikan ininya. Tapi kita tetap harus satu kali lagi pertemuan, baru sekali laginya UAS. Seperti itu. Nanti masalah tanggal-tanggal itu mungkin mereka yang menyesuaikan.
Eh, tapi Mas Ari menjanjikannya seperti itu. Sebenarnya saya berusaha untuk masuk ke sistemnya ini ya, cuma karena mungkin nggak familiar jadi tidak bisa masuk langsung. Saya screenshot ya, teman-teman. Oke. Baik, ada lagi yang ditanyakan, ada lagi yang bisa kita sepakati? Ibu, maaf, Ya. bolehkah kita melobi sedikit ini, Ibu? Oh iya boleh, gimana gimana? Ibu mohon maaf sekali. Bolehkah untuk tugas minggu depan itu sudah dihitung sebagai UAS? Jadi nggak ada, Oh, jadi, gimana teman-teman? jadi nggak ada UAS lagi, itu sudah dihitung. Iya Bu, sepakat Bu sama Bu Mel Bu. Karena Oh, yang lainnya sudah ada 14, sudah iya. ada 16 kali pertemuan sih Bu. Dan Kalau kami ini, pengen libur, kata Mas Rido ya kan? nah Masa benar ingin sekali libur Bu. sebelum pusing dengan Oh, disertasi, Ibu? Oke, baik, siap, insya Allah. Tapi mm, berarti nanti, ya, berarti itu nanti dihitungnya pengumpulan setelahnya gitu ya. Tapi minggu depan kita screenshot lagi, baru sekali lagi nanti saya fotokan sudah mengumpulkan tugas UAS, itu dihitung sebagai pertemuan. Oke, Mbak Mel, siap. Berarti tinggal Maaf satu Ibu kali ya Bu, lagi. maaf Ya, sekali. sama-sama. Yang penting dikomunikasikan. Ya Ibu, terima kasih. nah Oke, ada lagi. Berarti minggu depan aja ya? Ya, Oke, minggu depan ya, satu izin kali Jumat Ibu lagi. tanya. Berarti yang untuk tugas esainya ini nanti yang UAS itu berarti itu langsung ngambil case aja ya, tidak perlu dari artikel lagi. Berarti kita mengembangkan case yang tadi kita buat gitu, kemudian baru kita buatkan apa namanya refinement teorinya gitu ya. Artikel itu sebagai pijakan Hmm. teori-teori, karena pasti Ya, artikel itu, tapi di artikel itu ada case-nya kan? betul Nah, betul. case-nya tetap diambil. Jadi di teori itu, di artikel itu diambil case-nya, diambil Case-nya, juga teorinya. teorinya. Oke, Mm-mm. siap. Itu Gitu. nanti dipresentasikan lagi kah Ibu untuk minggu depan eh atau hasil esainya itu dipresentasikan, tapi atau waktunya 10 iya. menit maksimal. Jadi cuma 40 menit Oh, kita. oh, Jadi berarti dia betul-betul, memang jadi cepat. mohon izin nanti kalau lebih dari 10 menit di-cut ya. Supaya kita nggak usah lama-lama. Kan kita mau santai ya. Sudah selesai lah. Tapi intinya itu cuma di situ aja. Eh teori, sorry, case teori fit, eh refinement teori. Gitu. Udah itu aja. Case-nya apa, teori yang ada di artikel apa, teori utamanya apa, teori pendampingnya apa, baru masukin ke case fit teori, baru refinement teori. Nah, jadi mohon disampaikan maksimal 10 menit. Jadi kita 1 jam selesai. Gitu ya? Oke, cukup? Jadi sedikit mempertegas saja Bu. Jadi Ya, untuk tugas itu berarti kita menggunakan teori yang ada di dalam artikel, kemudian kita lihat dari kasus yang dia bedah, poin mana yang belum disentuh oleh teorinya. Seperti itu ya Ibu ya. teori utama itu pastinya dari teori yang sudah dipelajari di sebentar saya share dulu ya. ini teori yang utama dipakai di artikel atau teori yang ada di RPS nih Bu? Jadi teori teori utama itu te, teori utama tentunya teori yang ada di sorry di Ini RPS. Bu. Nih, Eh, neoklasik, neoliberal, Marxis, kelembagaan, Keynesian, kritis, nah, Polenian, dan oke. nasionalisme ekonomi. Nah, Kalau Salah ini satu aja kok. dipaksakan teori ini Bu, dipaksakan dengan artikel itu kadang-kadang ada yang nggak kepake Bu. Kalau yang dari yang minggu-minggu kemarin kan Ibu ngomong teori yang ada di artikel diekstraksi menjadi teori ini kan, baru mm-mm, didemikan ke teori yang ada di RPS atau Keynesian sampai Polynesian itu tadi ya. mm-mm. Bandingkan baru di rebranding lagi kan, tadi Ya, seperti itu. Kalau misalnya dipaksakan teori yang dipakai RPS pakai jurnal yang sudah dipublish itu contoh, contoh, saya boleh minta contoh nggak? Karena perasaan harusnya mereka tetap menyebut teori teori itu atau minimal keywordnya nyambung. Seperti ya tadi, ya benar. pasti nyambung, Mas, harusnya. Karena semuanya ngomongin ekonomi politik. Mungkin dia pakai bahasa yang terlalu kekinian, tapi kita bisa reduce itu pasti ke salah satu dari 8 teori Ya ekonomi politik. Gitu, ilmu Mas publik. Dito.
Pasti Iya bisa. benar, benar. Nggih, Iya pasti benar, bisa. benar bisa. Tapi kan Ibu Karena bilang kalau kalau heeh, 12-12-nya dipaksakan 12-nya kan sulit Bu, tidak bisa, enggak, jarang. ya, Kalau ada 1, 2, 3 atau sampai kan bisa sih sebenarnya. yes. Heeh. Karena teori utama itu kan gini, intinya tuh sebenarnya gini, saya ngelihat RPS ini ya, maunya kita tuh tidak kita tuh mampu menjelaskan evolusi teori. Jadi teori ini sebenarnya intinya dari teori kelembagaan, tetapi fenomenanya tidak relevan lagi sekarang gitu, sehingga ada fenomena-fenomena yang lebih bisa dijelaskan oleh ekonomi politik reform misalnya. Nah, tentunya teori-teori refinement itu sudah jauh berevolusi dari teori utama seperti itu. Namanya nggak sama, apalagi yang bisa jelasin evolusinya, wah keren lagi ya. Itu pohon ilmu, rantingnya, dahannya itu bisa seperti itu. Tapi waktunya 10 menit supaya adil semuanya. Cukup ya teman-teman, terima kasih banyak. Sampai ketemu Jumat depan. eh Kalau mau ngambil dari artikel lain selain yang ada di list, eh, mohon bisa konfirmasi dulu supaya sama-sama kita ngelihat teorinya apakah match gitu ya. Itu aja. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, Ya, wabarakatuh. terima kasih Bu. mohon Terima maaf kasih nih, banyak, Bu. izin ya sama-sama. Ibu. Assalamualaikum. Makasih Bu Vina. Sama-sama. Waalaikumsalam. Izin Nggak bisa kan di lobby Bubar Bu, selesai. tidur. Kenapa Tiwi ketawa-ketawa? Tapi kan sudah berkurang, nggak Aduh. puas lagi. Capek loh. Ingin istirahat. Apa nggak bisa di lobby, nggak absen aja. Ayo tidur. sabar. Jenuh sudah ini. Jenuh Pak, bener Pak. Iya, Menuntut aku liburan. Ya, udah kita live dulu, dadah. Teman-teman mau live mau mandi dulu. Nah, oke.